Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan Pak Rigi. Hari ini Bapak akan membahas sedikit tentang pengenalan software pengolah gambar vektor ya, yang bernama Adobe Illustrator. Ya, seperti halnya CorelDRAW ya, Adobe Illustrator itu dikhususkan untuk membuat gambar-gambar vektor. Nah, sebenarnya masing-masing dari software tersebut ada kelebihan dan kekurangannya ya. Adobe Illustrator ini kelebihannya yaitu dia kompatibel dengan produk dari Adobe ya, seperti Adobe Animate, lalu Adobe After Effects, Adobe Photoshop, dan juga misalnya Adobe Premiere ya. Premiere misalnya itu bisa membuka file dari Adobe Illustrator. Nah, itu jadi antar program itu saling berhubungan ya. Oke, itu kelebihannya. Jadi masih dalam lingkup Adobe Illustrator ya, lingkup keluarga Adobe, maka Adobe Illustrator ini juga penting ya. Karena apa? Untuk misalnya pembuatan aset-aset pada animasi di Adobe After Effects itu akan lebih mudah ya. Oke, di sini ini tampilannya ya. Bapak menggunakan Adobe Illustrator yang versi 2020. Kenapa dipakai yang versi ini ya? Sebenarnya untuk versi di bawah versi 2020 itu kurang lebih sama saja sih toolnya ya. Hanya berbeda sedikit saja biasanya ya. Nah, untuk yang versi terbaru biasanya ada tambahan-tambahan ya. Masih ada tambahan dan perbaikan dari program versi sebelumnya. Nah, kelebihannya dari Adobe Illustrator ya, jadi di satu file itu bisa dibuka ya oleh versi yang lain ya. Nah, biasanya kalau versi yang lebih baru itu bisa membuka file yang dibuat oleh versi yang sebelumnya ya. Misalnya yang dibuat oleh Illustrator versi 2019 pasti bisa dibuka di 2020. Nah, untuk yang dibuat di 2020 mungkin saja bisa dibuka di versi yang lebih rendah ya. Tapi ya biasanya ada fitur yang tidak akan muncul gitu. Beda dengan CorelDRAW ya. CorelDRAW untuk file yang dibuat di versi terbaru ternyata dibuka di yang versi yang sudah lama itu tidak akan bisa dibuka. Ada tampilan seperti ini ya. Ya, ini standar saja ya, ada file, lalu edit, objek, tipe, dan sebagainya ya. Bagian yang atas ini menunya ya. Lalu kita dihadapkan oleh pilihan mau membuat file baru atau membuka file yang sudah ada. Nah, itu ya, create new atau open. Nah, yang di sebelah tengah ini ya, ini adalah pilihan kertas atau area kerja yang akan kita edit ya, akan kita kerjakan. Ukuran standarnya adalah 4, lalu ada lagi postcard, web large. Web large ini apabila tampilan website ya, tampilan websitenya jika ditampilkan di layar seperti layar PC ataupun layar laptop. Lalu ada lagi tampilan handphone ya. Nah, di sini contohnya iPhone X. Lalu ada lagi tampilan yang HDTV. Ini ukuran pixelnya 1080. Dan terakhir custom. Nah, di bawahnya ini ada recent ya. Recent file artinya adalah menu
kita kalau mau membuka file yang sudah kita buat sebelumnya ya. Nah, di sini Bapak sudah pernah membuat ilustrasi dari Istana Bogor, lalu Gedung Sate ya. Nah, maka ini bisa kita buka lagi, asalkan penempatan filenya masih sama ya, jadi tidak dipindah-pindah. Oke, untuk lebih mudahnya kita create new saja ya. Pilih menu yang ini, diklik sekali. Nah, kita dihadapkan oleh pilihan ini. Nah, seperti custom, A4, letter, web large, itu muncul lagi ya. Oke, untuk merubah detailnya ya, kita bisa melihat lagi ya. Oh, pilihan mobile, misalnya mau tampilan handphone apa nih? iPad atau iPhone ya, ada di sini ya. Google Pixel itu untuk Android ya, Samsung, ada banyak lagi pilihannya. Nah, web juga sama ya. Web large itu yang mana? Nah, ada berbagai macam pilihan ukuran di sini. Lalu untuk print ini adalah biasanya ya yang umum letter. Lalu ada lagi A4, legal, itu kertas F4 ya, sekitar F4 gitu. Ukuran besar ya, seperti A3, tabloid yaitu. Lalu ada lagi film dan video. Nah, di sini yang tadi ya, HDTV. HDTV tadi itu, ini macam-macam. Ada yang sampai 4K ya, 8K juga ada ya. Lalu art and illustration. Nah, ini ukuran poster ya, postcard. Lalu ada lagi letter. Ya, ini muncul lagi tadi ya. Nah, kalau kita mau custom ya, kita bisa pilih atur sendiri ya, width dan height-nya. Width itu adalah lebar ya, lebar dari ukuran kanvas yang akan kita kerjakan. Lalu height-nya adalah tingginya ya. Di sini Bapak akan memberi contoh 1080 kali 1080 pixel. Nah, orientation ini kalau kita menggunakan yang square seperti ini ya, persegi atau bujur sangkar ya, orientation tidak usah dipilih ya, karena nanti akan sama saja. Oke, yang kita perhatikan berikutnya adalah color mode. Nah, color mode ini ada RGB dan CMYK. Nah, kalian sudah mengenal ya apa itu RGB. RGB adalah warna cahaya. Biasanya digunakan pada monitor ya. Warna cahaya ini terdiri dari 3 warna, yaitu red, green, dan blue. Nah, sedangkan CMYK yang kedua adalah warna cyan, magenta, dan black. Ini berhubungan dengan ketika kita akan ngeprint ya, desain logo ataupun desain poster. Nah, itu akan lebih cocok dengan warna CMYK ya. Karena apa? Tujuannya untuk dicetak ya, maka akan lebih mudah nanti penyesuaian warnanya di CMYK. Nah, kalau misalnya kita untuk kiriman Instagram misalnya atau website, nah itu kan tidak dicetak, maka ditampilkan di layar ya. Nah, maka buat saja yang color mode-nya RGB gitu ya. Nah, untuk pilihan bawahnya adalah raster effect. Raster effect di sini ada pilihan yang paling kecil adalah 36, 72, 150, dan yang paling tinggi 300. Nah, ada istilah PPI ya. Ini ya.
PPI ini adalah singkatan dari pixel per inch. Jadi satuan dalam 1 inci berapa banyak pixelnya. Ini nanti berkaitan dengan pencetakan ya. Dimana kalau pencetakan itu semakin besar DPI-nya, kalau pada pencetakan di printer itu istilahnya bukan PPI ya, tapi DPI, atau kepanjangannya dot per inch. Ya, ada preview modenya, ini biarkan saja default ya. Kalau mau yang lebih banyak lagi, more setting. Nah, ini kita create saja. Create yang 1080 kali 1080. Oke, kan tampilannya seperti ini ya. Yang putih ini adalah canvas. Nah, kita bisa pertama dulu ya, zoom in dan zoom out. Nah, kita menggunakan kombinasi tombol Alt ditahan ya, lalu scroll ke depan dan belakang. Itu untuk zoom in dan zoom out. Kalau mau bergeser-geser, tombol spasi ya, spasi ditahan dan klik. Nah, begitu ya. Ya, navigasi dari Illustrator ya, kurang lebih sama seperti Adobe Photoshop. Ya, pada bagian yang kiri ini adalah toolbar ya, toolbar berisi tool-tool yang sering digunakan di Adobe Illustrator. Nah, yang ini biasanya kalau kita sudah terbiasa dengan Adobe Photoshop, maka tidak akan asing lagi gitu ya. Nah, yang ini kan selection tool. Nah, shortcutnya juga sama ya. Ada magic wand, pen tool, type tool, rectangle, shape tool, dan sebagainya. Nah, untuk lebih mudahnya ya dalam belajar, kita pergunakan tool-tool yang sedikit saja dulu ya. Jadi tidak usah mencari tahu. Nah, yang seperti ini ya. Kolom grab tool itu untuk apa sih? Nah, kalau kita mengutak-atik itu nanti tujuan aslinya tidak akan tercapai ya. Oke, misalnya kita mau membuat rectangle. Nah, di sini ada pilihan ya. Mau rectangle biasa ya atau rounded. Nah, rounded ini artinya bagian sudutnya itu sudah membulat ya. Jadi ada lengkungan. Ellipse tool itu untuk membuat bentuk lingkaran ataupun bentuk elips. Lalu polygon tool ini untuk membuat persegi yang seginya itu misalnya segi 3, segi 5, segi 6 dan seterusnya ya. Lalu ada star tool untuk membuat bentuk-bentuk bintang ya. Nah, flare tool ini Bapak kurang tahu ya seperti apa. Oke, lalu ada ini ya, line tool, line segment tool. Jadi ini untuk membuat garis-garis. Line segment ya. Ada lagi arc spiral tool, arc tool untuk membuat garis-garis lengkung ya. Tadi ini line segment, tinggal ditarik saja ya. Nah, tuh, undo itu sama seperti yang lain ya, Ctrl+Z. Lalu ada lagi pen tool. Nah, pen tool ini untuk membuat garis-garis yang terdapat lengkungan. Nah, akan lebih mudah ya menggunakan pen tool. Itu
Nah, ini bisa kita warnai ya. Ada di sini fill color. Lalu tinggal pilih saja warnanya. Yang berikutnya adalah pen brush. Ini untuk membuat brush ya. Mewarnai seperti kuas gitu. Untuk memperbesar perkecilnya, kita tinggal pencet tombol kurung buka dan kurung tutup. Ya. Oke, itu ya contohnya. Ini kita hapus dulu. Oke, berikutnya tool yang lain ya, seperti gradient tool. Nah, gradient tool ini untuk membuat warna ya. Warna menjadi gradasi. Contoh begini, ada bentuk kotak ya. Kita beri warna gradasi. Oh maaf, ini belum diberi warna ya. Nah, ingin gradasi. Nah, fill colornya misalnya warna merah tadi. Ini pilih warna ya. Misal warna hitam tadi ya. Nah, bisa diatur ya. Misalnya hitam putih tadi ya. Fillnya ini. Nah, ini dari sini ya. Pointer yang berikutnya, misalnya jangan warna hitam deh, warna kuning misalnya. Nah, seperti ini ya. Dari objek ini kita bisa mengaktifkan stroke-nya ya. Ada istilah stroke. Stroke itu di sini yaitu garis pinggir ya, garis tepinya. Nah, semakin besar nilai stroke itu akan semakin tebal ya. Tuh, yang stroke tadi ya. Kalau semakin tipis itu poinnya diperkecil. Nah, ini bisa dihilangkan ya garisnya. Klik ini. Lalu pilih none. Nah, maka dia tidak ada garis hitam di sini ya. Oke. Itu. Nah, bagaimana caranya memanipulasi ini ya? Manipulasi dalam bentuknya ya. Nah, kita bisa menggunakan ini ya, direct selection tool. Nah, direct selection tool ini untuk memilih satu sudut ya atau lebih. Nah, misalnya kita mau menggeser ke sini atau bagian ini mau dibuat melengkung. Nah, otomatis kalau di Illustrator ini ya ada yang namanya anchor ya. Anchor ini adalah titik sudut ya. Nah, di dalam titik sudut ini ada titik lagi ya, lingkaran. Nah, yang lingkaran ini diklik ke bawah, ditahan ke bawah, maka akan menghasilkan lengkungan. Nah, ini ya, akan menghasilkan lengkungan. Ini ya, sama halnya dengan rounded rectangle tool ya. Nah, kalau rounded ini sudah otomatis warna, bukan warna, bentuk ya, bentuk dari rectangle-nya ini sudah melengkung ya. Jadi ujungnya itu sudah melengkung.
Misalnya kita mau ini kurang melengkung, nah gitu ya. Jadi ini bagian ini membulat, sedangkan yang kirinya tidak ya. Oke, untuk menambahkan poin ya atau ancor, maka kalau di Illustrator ini kita menggunakan di bawahnya pen tool ya, ada add anchor point tool. Ini ya. Jadi kita bisa menambahkan titik di sini. Misalnya tadi mau membuat dibuat zigzag ya. Nah, kita perlu tambahkan, oh ini kurang satu titik ya, add anchor point. Nah, bagian sini sudah ada tambahan titik sudutnya ya. Oke, bagaimana untuk menghilangkan anchor point tadi ya? Kita tinggal pilih yang delete anchor point. Nah, ini shortcutnya minus ya. Nah, ini kalau bagian ini kita hilangkan, maka akan kembali ke semula ya, untuk semula. Nah, itu dari yang direct selection ini kita bisa atur lagi ya handle-nya. Nah, ini maksudnya sudut kemiringannya ya, bisa kita atur-atur lagi ya. Ya, yang kelebihan dari Adobe Illustrator ini ya, kita bisa menggunakan layer ya. Nah, jika belum muncul panel layer di sini, kita tinggal munculkan saja ya dengan klik tombol yang ini. Nah, ada layer ya di toolbar yang sebelah kanan. Nah, ini kan ada macam-macam lagi ya. Toolbar color. Jadi kita bisa mewarnai objek ini langsung ya. Tuh. Lalu ada lagi toolbar color guide. Nah, color guide ini misalnya apa sih warna yang sesuai, misalnya dengan warna biru ini ya, set base colornya. Nah, ini ada beberapa pilihan ya, pilihan warna yang matching begitu. Ini ya, jadi dalam satu baris ini adalah color yang matchingnya ya. Misalnya kita punya warna yang seperti ini ya, hijaunya. Apa saja sih warna yang serasi ya dengan warna ini? Nah, warna-warna seperti ini ya, bisa hitam, lalu ini putihnya juga tidak terlalu putih ya, agak-agak abu-abuan gitu. Oke, berikutnya, tadi layer ya, layer itu ada di sebelah sini. Klik saja layer. Nah, kelebihannya pada
Illustrator ini kita bisa menambahkan layer. Ada icon plus ya di sini ya. Tinggal diklik saja, maka akan jadi layer 2. Ya, contohnya dibuat bentuk bintang ya. Lalu bintangnya ini misalnya fill colornya warna kuning. Lalu stroke-nya itu warna hijau ya. Poinnya misalnya 3 poin. Nah, seperti ini ya. Ini bisa kita tampilkan dan sembunyikan layer ini ya, layer 2. Nah, jadi ini kita bisa mengedit layer 2 itu tidak mempengaruhi layer 1 ya. Ini bisa dikunci ya, sama halnya seperti Adobe Photoshop, lalu After Effects itu bisa dikunci ya layernya. Ya, itu mungkin sedikit saja ya pengenalan dari program Adobe Illustrator. Nah, untuk yang lebih mendalami lagi, itu nanti akan Bapak buat videonya, video yang lebih spesifik lagi ya. Silakan anak-anak di explore saja Adobe Illustrator ini. Cukup sekian saja ya tutorial dari Bapak. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau mungkin terlalu lama ya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya ya. Jaga kesehatan. Jika ada pertanyaan atau ingin mencoba Adobe Illustrator tapi tidak punya PC nih di rumah atau tidak punya laptop, ya kalian bisa ke sekolah ya. Ya, datangnya di luar jam pembelajaran. Nah, itu. Jadi kalian bisa berlatih menggunakan Illustrator di lab komputer. Ya, cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.